Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Syafasya Permana dengan NPM 22130216068, kelas 22B dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih pada serambi. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup, dan letak darah masih di bilik. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Selanjutnya aorta, yaitu pembuluh nadi terbesar. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ darah manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu ada pembuluh darah vena yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Lalu ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, lalu ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Selanjutnya penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ada gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada hemofili, yaitu penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Yang kedua ada anemia, yaitu penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga ada leukemia, yaitu penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal. Yang keempat ada varises, yaitu penyakit pelebaran pembuluh darah biasanya di tangan atau kaki. Yang kelima ada hipertensi, yaitu penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.